berjumpa lagi kita di hari Minggu pada tanggal 15 Agustus 2021. Dan seperti biasa kita ucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam IHMK pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, marilah kita bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan lagu Mas Berkat PA. Kidung Ceria 292, yaitu Tuhan Kau Gembala Kami. Yang satu saja ya adik-adik. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ya, baik adik-adik, sekarang mari kita masuk dalam doa pembuka. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kembali kami kehadirat-Mu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih bisa bernapas, kami masih mendapatkan anggota tubuh yang Kau berikan kepada kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah, kiranya Kamu berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Dan Bapa, kiranya juga Kamu berkati pelayan firman yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Kamu tuntun dia agar apa yang dia sampaikan dapat menjadi pedoman bagi adik-adik. Dan Bapa, kiranya juga Engkau berkati segala kehidupan kami agar kami dapat menjadi anak yang baik. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, masih tetap dalam posisi berdiri. Sekarang mari siapkan Alkitabnya dan kita akan membaca Mazmur responsorial kita. Dan Mazmur responsorial kita pada malam hari. Malam. Ya adik-adik, masih tetap dalam posisi berdiri dan sekarang kita akan membacakan Mazmur responsorial. Dan Mazmur kita pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 100.
15 ayat 12 sampai 13. Sekali lagi Kak Yaskel ulang. Mazmur 115 ayat 12 sampai 13. Dan seperti biasa kita akan membacakannya secara responsorial. Ayat yang tercetak keluar akan kakak bacakan, ayat yang tercetak ke dalam akan kakak layar pendamping dan adik-adik di rumah bacakan. Mari kita mulai. Kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati. Memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Demikianlah mazmur kita pada pagi hari ini. Baiklah adik-adik, masih dalam tetap posisi berdiri. Dan sekarang kita akan merespon mazmur kita yang terdapat dalam Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus. Ayat yang pertama saja ya adik-adik, dalam nama Yesus 241. Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Demikianlah respon kita pada pagi hari ini. Dipersilakan duduk kembali. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini firman Tuhan kita dibawakan oleh Kak Fransia. Kepada Kak Fransia dipersilakan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Fransia pada Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Kakak Fransia adalah sebagai pelayan firman. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Kiranya kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hanya setelahmu. Ya Tuhan, sertailah hamba-Mu. Kiranya hamba-Mu dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik, Kakak Fransia undang berdiri. Kita membaca Alkitab pada minggu hari ini yang terambil dari Roma pasal 3. Roma pasal 3. Yuk, Roma pasal 3. Ayo yang punya Alkitab, mari kita baca Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, Kakak Fransia
Duduk kembali, persilakan duduk kembali. Oke adik-adik, pada minggu pagi hari ini di pembelajaran kita, Yesus mengampuni aku. Nah, sebelum itu kakak mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bersedia atau mampu mengampuni diri kita semua, atau juga Tuhan Yesus mampu mengampuni dirinya. Nah, adik-adik, bagaimana cara Tuhan Yesus mengampuni, menghapus dosa kita? Tuhan Yesus mengampuni dan menghapus dosa kita dengan cara Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, pasti adik-adik tahu itu. Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, di atas kayu salib. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengampuni kita dengan menyalibkan dirinya di atas kayu salib? Karena Tuhan mengasihi kita semua. Nah, dan adik-adik harus ketahui bahwa diri kita dikasihi oleh Yesus. Makanya Tuhan Yesus mau mengampuni diri kita semua. Nah, dan kita harus dalam kehidupan hari lepas hari kita, saat ini kita harus memuliakan nama Tuhan yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita semua. Nah, pasti adik-adik di rumah bertanya, bagaimana sih caranya kita untuk mengasihi Yesus dengan setulus atau sebaik-baiknya? Dengan cara kita semua atau adik-adik IMPA di rumah harus hidup sesuai firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita bacakan pada hari ini, kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti hal mengasihi. Oke, di sini kakak punya alat peraga seperti ini. Tuh. Nah, kakak punya ini adalah seorang anak yang mau mengasihi. Nah, tuh tangannya bisa dilipat seperti ini. Tuh. Nah, dia mau mengasihi. Nah, di bagian sini tertulis ayat, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, karena Yesus Kristus sudah menebus dosa kita, kita harus sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi. Tidak boleh memandang derajat atau ras, suku, bangsa, agama. Kita harus mengasihi semua orang. Seperti ini. Oke? Jadi adik-adik, dari pembacaan kita pada minggu pagi hari ini mau disampaikan atau mau diingatkan kita kembali bahwa besarnya kasih setia Tuhan yang diterima melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita semua atau adik IMPA di rumah memperoleh keselamatan. Nah, kakak juga mau mengingatkan kepada adik-adik layan di rumah untuk melihat bahwa karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus diberikan untuk semua orang tanpa memandang jenis dan rasnya. Nah,
adik-adik selanjutnya kakak layan juga semua mau mengajak adik-adik di rumah untuk senantiasa mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kita semua, agar kita anak-anaknya senantiasa beriman kepadanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus sadar bahwa penebusan yang Tuhan kerjakan, yang Allah kerjakan di dalam Tuhan Yesus adalah hal yang harus kita beritakan kepada setiap orang, setiap manusia yang hidup di dunia ini. Nah, kita juga sebagai anak-anak harus belajar melihat bagaimana kitab Roma ini ditulis oleh Paulus yang telah dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan orang Yahudi dan non-Yahudi untuk melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah dapat dibatasi kayu, dibatasi tembok, beton. Nah, Allah juga memakai adik-adik di IMPA di rumah untuk mengingatkan setiap orang akan kasih karunia Allah yang senantiasa nyata dalam kehidupan adik-adik. Nah, adapun dan terakhir, adik-adik di rumah harus menyatakan komitmennya untuk bersyukur atas kehidupan yang kalian jalani saat ini dengan sikap hidup yang berkenan di hadapan Allah. Oke adik-adik, demikianlah renungan kita pada minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk respon renungan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, kita menyanyi dari Gita Bakti 40, Kasih dari Tuhanku. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat kita. Satu dalam doa, lipat tangannya terus matanya kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tadi kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah hamba-Mu sampaikan, kiranya adik-adik IMPA di rumah dapat mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat adik-adik IMPA kami yang dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai adik-adik kami. Kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan, kesehatan selalu. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa pada minggu pagi hari ini untuk
pendidikan mereka, baik yang masih TK, sekolah dasar ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, beri kepintaran selalu ya Tuhan, kiranya mereka dapat menjalankan semua tugas dan tanggung jawab mereka dalam masa pendidikan dengan baik dan dapat membanggakan kedua orang tua mereka. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini hamba juga mau berdoa buat orang tua adik lain kami yang dimanapun mereka berada, baik dalam pekerjaannya maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan menyertai, beri kesehatan selalu, beri kekuatan selalu, kiranya dapat membimbing anak-anak mereka ke jalan-Mu saja. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini hamba juga mau berdoa buat adik impah kami, Wela dan sekeluarganya yang terkonfirmasi COVID-19. Kiranya Tuhan selalu menyertai, beri kekuatan kesehatan. Kiranya pandemi COVID-19 ini dapat berlalu di keluarga mereka ya Tuhan, dan berkati obat-obatan, makanan, minuman, dan kiranya dari dalamnya mereka memperoleh kesembuhan itu semua hanya dari tangan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, sertai kami semua, ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada pagi hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitas minggu pagi hari ini adalah kita membuat kreasi atau kreativitas dari tangan kita. Nanti videonya kakak akan tunjukkan. Berikut ini adalah videonya.
ayat yang ke-24. Sekali lagi kita terangkan Roma pasal 3 ayat 24. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Adik-adik, terimalah berkat dari kakak. Arahkanlah hati dan pikiran adik-adik di rumah kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik layan dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Shalom. Bye-bye. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam warta PLKTA. Dan seperti biasa ibadah kita masih online, yang dimana pada minggu depan kita akan tetap melaksanakan IHMPA seperti ini. Ya adik-adik, semoga saja adik tidak bosan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, diingatkan kembali untuk adik-adik semua yang ada di rumah untuk tetap mengerjakan aktivitasnya dan dikirimkan ke dalam grup pos podcast Eklesia. Ditunggu ya adik-adik aktivitasnya. Dan mungkin itu saja warta berkat kita pada hari ini. Semoga adik-adik semua selalu sehat, selalu tetap teguh di dalam Tuhan dan selalu menghormati orang tua di rumah. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa.